Assalamualaikum Football United. Seperti biasa setelah pertandingan ada konferensi pers dari Erik ten Hag. Langsung aja gue ambil dari manunited.com. Di situ sudah dirangkumkan, akan gue translate. Gue rangkum juga nanti ala gue dan gue kasih opini. Seperti biasa ringan amatiran ala gue. Judulnya, Erik ten Hag mengatakan babak pertama buruk, babak kedua luar biasa. Erik ten Hag merasa tim berkembang sangat-sangat signifikan setelah babak pertama selesai. Dan mereka akhirnya bisa mengalahkan Leicester 3-0 di Old Trafford. Marcus Rashford mencetak 2 gol dan juga ada 1 gol diciptakan oleh Jadon Sancho. Summary-nya, Erik ten Hag mengatakan kita sangat happy dengan hasilnya. Ini merupakan hasil yang sangat luar biasa. Saya pikir ketika Anda bermain setiap 3 hari, Anda tidak akan bisa mendapatkan performa yang sama di batas pertandingan. Dan hari ini babak pertama sangat sulit. Pertama-tama Leicester bermain sangat brilian, tapi di babak kedua, yang pertama Leicester bermain sangat brilian, yang kedua kita bermain buruk. Di gaya kita untuk bermain ya, kita sangat-sangat tidak konsekuensional. Ini yang ditulis di sana, tidak disiplin di prinsip kita dan juga di aturan pertandingan. Lalu kita mendapatkan permasalahan. Ini tentu saja hanya karena David De Gea kita bisa clean sheet di babak pertama. Kita beruntung, kita bisa mencetak gol yang sangat bagus, passing yang sangat bagus dari Bruno Fernandes dan juga lari yang sangat bagus dari belakang dari Marcus Rashford. Lalu kita bisa unggul 1-0. Ini yang harus ditekankan dari hal yang disampaikan oleh Erik ten Hag menurut gue adalah betul Manchester United bermain setiap 3 hari sekali. Situasinya tidak sama, ada resiko kelelahan di sana, kedalaman skuad tidak cukup bagus ya kan. Tampil juga tanpa pemain terbaiknya di lini tengah Casemiro dan Manchester United mengalami kesulitan. Ini sesuatu yang sudah diperkirakan dan menurut gue apa yang terjadi tadi di pertandingan diantisipasi sih. Artinya ada hal yang tidak berjalan dan bisa diantisipasi di babak kedua. Itu menurut gue. Cuman ya ini memang bukan pertandingan yang mudah bagi Manchester United yang jadwalnya lebih ketat daripada Leicester. Dan juga bagaimana Leicester datang ke Old Trafford dengan performa dari 2 pertandingan sebelumnya yang sangat-sangat positif. Sehingga ya mereka mungkin datang dengan percaya diri yang besar sekali dan itu ditunjukkan di babak pertama. Permasalahan di babak pertama, Erik ten Hag mengatakan, saya tidak punya waktu yang banyak di sini untuk mendiskusikan hal ini dengan Anda. Tapi kita beruntung kita punya istirahat babak pertama, kita berbicara di sana dan kita bisa memperbaiki beberapa hal. Saya pikir di babak kedua sangat-sangat brilian. Kita datang kembali dan saya pikir ini yang kita ingin lihat dari tim yang bermain hari ini. Banyak tekanan tentu saja, tapi ini tentang bagaimana bisa berada di posisi yang tepat. Ini tentang bagaimana untuk bisa bermain sepak bola yang simple, bermain di antara lini, lalu juga bisa bermain dengan hal yang bisa dinikmatin ya. Lalu kita menciptakan banyak peluang dan juga menciptakan banyak gol yang bagus. Tentang Marcus Rashford, ya dia lagi-lagi mendapatkan posisi yang bagus, tapi juga jangan lupakan tim. Erik ten Hag selalu membawa tim ya. Dia tidak ingin menonjolkan hanya satu pemain. Balik lagi, karena ini merupakan gol dari tim. Saya ingin memberikan highlight Bruno. Lagi-lagi, 2 assist yang sangat luar biasa. 1 untuk Rashford, 1 untuk Jadon Sancho. Rashford menerima bola, dan kalau dia tidak menerima bola tersebut, tentu saja dia tidak bisa mencetak gol. Lalu juga 1 assist dari Fred. Ini juga sangat beautiful ya, sangat cakep. Ada banyak pemain yang bisa memberikan passing dengan bola di momen yang tepat. Dan juga ketika dia di posisi yang tepat. Seperti Bruno, seperti Jadon, seperti Fred, seperti Christian Eriksen. Yang tentu saja saat ini tidak tersedia.
Sabitzer juga bisa melakukan hal tersebut. Jadi kita punya banyak pemain, kita punya banyak pemain yang bisa bermain sepak bola dengan bagus, tapi kita harus mengikuti aturannya. Kebangkitan Jadon Sancho. Erik ten Hag mengatakan, saya pikir dia ada di arah yang tepat, tapi saya pikir dia belum sampai pada limit tertingginya saat ini. Ada banyak ruangan untuk bisa berkembang bagi dirinya, untuk bisa improve lagi. Saat ini dia sudah berada di level yang tinggi, tapi saya yakin ketika dia terus dalam hal ini ya, khususnya dalam menikmati sepak bola, lalu setelahnya dia akan berkembang di performanya, dan hari ini Anda bisa melihat ketika dia datang di posisi tengah. Ya, ada perubahan posisi dari Jadon Sancho. Dia melakukan lari yang bagus dan juga memberikan passing yang bagus. Dia berada di posisi yang bagus, tapi juga dia memberikan saya banyak kesenangan ya untuk melihat dia terutama di transisi bertahan. Terakhir disinggung tentang perburuan gelar juara, ini penting. Erik ten Hag mengatakan, saya tidak atau kami tidak berpikir tentang hal tersebut. Tapi pertama-tama yang akan kita pikirkan adalah pertandingan selanjutnya. Hari Kamis, ini akan menjadi malam yang besar. Ini harusnya menjadi untuk kita, tapi kita harus bekerja keras untuk hal tersebut. Kita harus melawan tim ya, dengan tim kita, dengan fans kita, dan harus membuat Old Trafford kembali menjadi sebuah benteng. Dan itu yang kita pikirkan saat ini. Jadi rencananya harus tepat, dan kita harus mengikuti rencana dan juga prinsip dari pertandingan kita. Ini mengikuti rencana, mengikuti aturan. Nampaknya di babak pertama ini ada strategi mungkin ya, ini asumsi gue sekali lagi karena ini selalu diulangi oleh Erik ten Hag. Ini asumsi gue adalah mungkin pemain tidak melakukan rencana dengan tepat, tidak mengimplementasikan strategi yang diinginkan atau ya diharapkan oleh Erik ten Hag dengan tepat di babak pertama. Selain juga Leicester tampil brilian menurut gue di awal-awal babak pertama, di 20-25 menit babak pertama di awal ya. Tapi ya Erik ten Hag juga melakukan perubahan yang bagus. Dia bukan hanya melakukan secara taktik, tapi juga ada pembicaraan yang dilakukan, tadi dijelaskan kan di istirahat babak pertama ke babak kedua. Termasuk juga memasukkan Jadon Sancho yang diberikan posisi di tengah ya kan. Bruno Fernandes digeser ke kanan, Wout Weghorst dikembalikan ke striker, Marcus Rashford dikembalikan lagi ke posisi sayap kiri. Perubahan-perubahan seperti ini menurut gua perubahan-perubahan taktikal yang tepat, yang akurat, yang memberikan hasil juga yang sangat menyenangkan bagi Manchester United dari sisi permainan dan juga dari sisi hasil. Erik ten Hag tidak ingin terlalu memuji tentang satu pemain saja ya, Marcus Rashford, tapi dia juga selalu membawa anggota lain dari skuad. Dia menyebutkan tadi Bruno Fernandes, dia menyebutkan tadi juga Jadon Sancho dan juga Fred di kontribusi terhadap gol-gol yang diciptakan oleh Manchester United hari ini. Mengenai Jadon Sancho, tadi disinggung tentang kebangkitannya, bermain bagus. Erik ten Hag melihat ada kemajuan dari sisi positioning. Ya, artinya dia juga bermain bagus di posisi tengah. Tapi juga bagaimana transisi bertahannya dari Jadon Sancho ini juga disinggung secara khusus oleh Erik ten Hag, artinya dipuji. Dan terakhir, perburuan gelar juara. Erik ten Hag tidak ingin meladeni ya, karena itu bisa menambah beban bagi Manchester United, di mana Erik ten Hag betul-betul melihat dari satu pertandingan ke pertandingan yang lainnya. Dan kalau gue artikan ya, ini gue asumsikan, hasil itu belum dilihat sebagai sesuatu hal yang utama bagi Erik ten Hag. Artinya oke, ingin juara atau ingin mendapat posisi sekian, enggak. Tapi bagaimana bisa berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Dari satu ke satu, konsentrasinya dari satu pertandingan ke satu pertandingan. Melihat ke hal yang kayak contohnya ini tadi ya, title race. Dia langsung membelokkan ke, oke, hari Kamis kita ada pertandingan besar nih menghadapi Barcelona. Yang weekend depan, final Carabao aja nggak disinggung sama Erik ten Hag. Jadi Erik ten Hag betul-betul ingin, oke, yang di depannya ada apa nih? Yang paling dekat dulu nih. Lawan Barcelona, lawan Barca. Barca ya, bukan Barca. Barca. Oke, ini yang kita lihat dulu.
kita punya peluang bagus untuk bisa lolos ke babak selanjutnya karena kita menahan imbang ya kan. Tapi dia juga butuh fans yang lebih banyak lagi ya, hadir di Old Trafford. Ini menurut gue juga penting. Dia sama sekali tidak menyinggung partai yang menurut gue juga besar ya, karena Manchester United punya peluang untuk mendapatkan trofi pertama setelah sekian tahun di weekend depan menghadapi Newcastle di final Carabao. Tapi nggak disinggung sama dia. Luar biasa menurut gue Erik ten Hag, fokusnya, konsentrasinya, dan tentu saja bagaimana taktik ya. Sebelum pertandingan menghadapi Leicester, kita sudah lihat bagaimana taktikal yang diperlihatkan ketika menghadapi Barcelona di Camp Nou. Juga sebelumnya di Leeds, luar biasa menurut gue. Jadi ya, in Erik ten Hag I definitely trust. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Kalau ada pendapat lain bisa drop di kolom komen. Sehat-sehat terus, sehat-sehat sekeluarga. Semoga bagi semua sobat Football United yang menyaksikan video ini ya. Dan jangan lupa like, sholat, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.